Catatan awal abad Masehi mengenai kedatangan orang-orang Hindu dan Buddha dari India ke Indonesia tidak diketahui dengan pasti. Adapun hubungan antara India, Cina, dan Indonesia berasal dari catatan orang Cina pada abad ke-5 Masehi. Menurut catatan tersebut, agama Buddha yang masuk ke Indonesia tidak hanya berasal dari India, tetapi juga berasal dari Cina. Sejak awal abad Masehi, Cina mulai mengembangkan kekuasaan ke wilayah Asia Tenggara dan membentuk kerajaan yang berkiblat ke Cina. Penjelajah Cina yang paling awal menyambut dan mengenal Jawa ialah Fahian. Ia menetap selama 12 tahun di India. Ketika dalam perjalanan pulang ke Cina, Fahian beserta rombongan yang berjumlah 100 orang singgah di Jawa. Mereka singgah selama 5 bulan sejenak, dari bulan Desember 412 sampai Mei 413. Hubungan pelayaran dan perdagangan antara Jawa, Sumatera, Kanton, Sri Lanka, dan Kashmir dicatat pula oleh Gunawarma. Ia adalah salah seorang pangeran dari Kashmir yang pernah tinggal di Jawa pada tahun 422. Ia pula menyebarkan Buddhisme sebelum berlayar ke Cina. Catatan singkat dari Gunawarma ialah, ini menunjukkan bahwa pengaruh kebudayaan India atau Cina bisa masuk melalui hubungan pelayaran dan perdagangan antara Indonesia bagian Jawa dan negeri-negeri di Asia Tenggara, Timur dan Selatan. Teori Waisa mengungkapkan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu dibawa oleh golongan pedagang atau Waisa. Mereka mengikuti angin musim, setengah tahun berganti arah, dan 6 bulan menetap di Indonesia dan menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu. Menurut para pendukung teori Waisa, kaum Waisa yang umumnya merupakan kelompok pedagang inilah yang berperan besar dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu ke Nusantara. Mereka yang menjadikan munculnya budaya Hindu sehingga dapat diterima di kalangan masyarakat. Pada saat itu, para pedagang banyak berhubungan dengan para penguasa dan rakyat. Jalinan hubungan itu yang membuka peluang terjadinya proses penyebaran agama dan budaya Hindu. Teori kesatria mengungkapkan bahwa pembawa agama dan kebudayaan Hindu masuk di Nusantara adalah kaum kesatria. Menurut teori ini, pada masa lampau di India terjadi peperangan antar kerajaan. Para prajurit yang kalah perang kemudian mengadakan migrasi ke daerah lain. Tampaknya di antara mereka ada yang sampai ke Indonesia dan mendirikan koloni-koloni melalui penaklukan. Mereka menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia. Teori Brahmana mengungkapkan bahwa pembawa agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia ialah golongan Brahmana. Para Brahmana datang di Nusantara diundang oleh penguasa Nusantara untuk menobatkan menjadi raja dengan upacara Hindu yang disebut dengan Abhiseka atau penobatan. Selain itu, kaum Brahmana juga memimpin upacara-upacara keagamaan dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Pengaruh agama dari India tentunya tidak akan lepas dari agama Hindu dan Buddha, karena yang membawa agama itu adalah mereka. Sejarahnya adalah penyebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia dilakukan bersamaan dengan kegiatan perdagangan atau hubungan dagang. Di samping itu, penyebaran juga dilakukan dengan mendatangkan para Brahmana atau pendeta dari India dan mengirim orang-orang Indonesia ke India untuk mempelajari agama Hindu. Pengaruh kebudayaan dari timur yang dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh yang diberikan tersebut sangat besar, terutama dalam hal kepercayaan pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan. Di Indonesia menjadi babak baru dalam kehidupan kepercayaan masyarakat Indonesia
Masyarakat Indonesia yang tadinya mempunyai kepercayaan animisme kemudian berubah menjadi penganut agama tersebut, meskipun masih terdapat pengaruh kepercayaan lain atau kepercayaan lama seperti pemujaan kepada roh nenek moyang dan lain-lain. Wujud akulturasi dalam bidang bahasa dapat dilihat dari adanya penggunaan bahasa Sanskerta yang dapat ditemukan sampai sekarang, di mana bahasa Sanskerta memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan istilah-istilah penting yang menggunakan bahasa Sanskerta. Dalam bidang sosial, terjadi perubahan-perubahan dalam tata kehidupan sosial masyarakat. Perubahan itu terjadi sebagai akibat diperkenalkannya sistem kasta dalam masyarakat. Kasta-kasta itu diantaranya kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Wujud akulturasi dalam bidang pengetahuan, salah satunya yaitu perhitungan waktu berdasarkan kalender tahun Saka, tahun dalam kepercayaan Hindu. Menurut perhitungan, satu tahun Saka sama dengan 365 hari, dan perbedaan tahun Saka dengan tahun Masehi adalah 78 tahun. Sebagai contoh misalnya, tahun Saka 654, maka tahun Masehi 654 ditambah 78 sekitar 732 Masehi. Salah satu wujud akulturasi dari teknologi terlihat dalam seni bangunan candi. Seni bangunan candi tersebut memang mengandung unsur budaya India, tetapi keberadaan candi-candi di Indonesia tidak sama dengan candi-candi yang ada di India karena candi di India hanya mengambil unsur teknologi. Pembuatannya melalui dasar-dasar teoritis yang tercantum dalam kitab Silpa Sastra, yaitu sebuah kitab pegangan yang memuat berbagai petunjuk untuk melaksanakan pembuatan arsa dan bangunan. Contoh Borobudur salah satu dari 7 keajaiban dunia dan merupakan salah satu peninggalan kerajaan Mataram. Itu membuktikan masyarakat telah memiliki pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Dalam bidang politik, pertama kali sistem pemerintahan kerajaan dikenalkan oleh orang-orang India. Dalam sistem ini, kelompok-kelompok kecil masyarakat bersatu dengan kepemilikan wilayah yang luas. Kepala suku yang terbaik dan yang terkuat berhak atas tampuk kekuasaan kerajaan. Oleh karena itu, lahir kerajaan-kerajaan seperti Kutai, Tarumanegara, dan Kerajaan Sriwijaya. Menurut sejarah yang ditemukan bahwa India adalah salah satu yang membawa misi penyebaran agama sekaligus membawa wawasan dengan sistem pemerintahan kerajaan. Hal itu terbukti dalam terbentuknya kerajaan Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia. Penduduk asli Indonesia telah mengembangkan sejumlah peranata sosial, misalnya negara entitas. Negara ini diantaranya dibuktikan dengan adanya prasasti Muara Kaman yang menunjukkan kerajaan Kutai atau kerajaan Hindu dengan rajanya Kudungga.